Halo semuanya, balik lagi di channelku Florentina. Aku udah lama banget nih nggak upload YouTube soalnya belakangan atau 6 bulan kemarin aku tuh udah bekerja lagi, jadi kayak YouTubeku itu terbengkalai. Dan sekarang aku lagi di Indonesia, lengkap dengan dasar emak-emak, rambut berantakan, nggak pakai make up. Cuma karena aku kayaknya udah ngutang video banget, banyak yang minta banget di Instagram aku Florentina. Jadi aku mau ceritain soal proses kepergianku dari Jerman di Frankfurt ke Indonesia, ke Jakarta. Bagian pertama aku mau cerita soal check-in di Jerman. Proses check-in di Jerman itu kayak gimana. Pada saat aku mau berangkat itu peraturannya berubah dari 3 kali 24 jam untuk hasil PCR-nya jadi 2 kali 24 jam. Menurutku itu masih bisa diakalin ya. Jadi nggak harus pakai PCR rapid yang harganya mahal. Jadi aku bayar PCR di Jerman itu sekitar 55 euro aja per orang. Terus itu prosesnya juga nggak pakai ribet. Pas lagi kita check in kita ditanyain juga punya peduli lindungi apa enggak, atau masalah e-hak itu dia cuma nanya ada apa enggak. Terus aku liatin app-nya, aku liatin QR code-nya, oh ya ada, oh ya udah gitu. Jadi kayak nggak direbetin apa-apa. Untuk masalah bagasinya juga itu full, sebenarnya agak kelebihan 3,5 kilo dan nggak dibahas sama dia, cuma ditanya bawa stroll apa enggak. Terus aku liatin Baby Zone Yoyo punya kita. Itu tuh untuk emak-emak yang bawa toddler itu wajib banget punya sih menurutku. Mungkin aku nggak tahu dengan merek lain ya, cuma kayak aku kan anaknya cari aman gitu. Aku tahu banget Baby Yoyo itu nggak bakal bermasalah di bandara manapun, itu tuh udah kayak approve, bisa dipakai di semuanya. Jadi aku bisa bawa untuk bisa bawa stroller itu ke dalam pesawat dan nggak capek ngejar-ngejar kayu terus karena aku cuma pergi berdua sama dia. Oh iya, banyak yang sebelum aku pergi itu banyak yang bilang kalau aku harus ngurus surat surat keberangkatan di mana ada tanda tangan orang tua. Salah satunya in my case itu tuh kayak papanya gitu harus bikin surat, ada tanda tangannya dia yang menyatakan bahwa dia tahu aku tuh pergi sama Kayo berdua aja. Tapi pas pemeriksaan itu aku nggak dicek sama sekali sama polisinya, jadi kayak cuma ditanya paspor, terus punya Aufenthaltstitel atau visanya dari Jerman, kartunya jadi kayak KTP Jerman gitu. Terus ditanya bapaknya mana, terus aku bilang tuh di belakang gitu kan. Jadi ya emang bapaknya nggak ikut, tuh belakang lagi dada-dada gitu. Jadi kayak yang ya emang tahu gitu kalau kita pergi, jadi kita nggak kabur. Oh iya, pas masuk pesawat pun jadi kita tuh barengan sama first class, jadi kita duluan gitu naiknya, eksklusif. Sebelumnya maafin ya kalau agak berisik karena aku nggak punya mikrofon, terus kayak dinding rumah di Indonesia tuh nggak setebal dinding kayak di Jerman. Jadi kayak di rumah pun juga rame, ada orang tua aku, ada adekku, ada ponakanku, ada nenekku. Jadi kalau misalnya ada suara ngomong sebelah kiri sebelah kanan itu mohon dimaklumi aja. Pas di pesawat itu gimana sih Kayo? Jadi pada Kayo itu lumayan baik ya di pesawat, nggak rewel nggak apa. Pesawatnya pun juga relatif kosong, mungkin karena corona ya. Jadi kita tuh duduk di tengah yang ada, kalau biasa ada tempat basinetnya, jadi kita duduk di situ. Dan itu tuh kayak satu baris tuh punya kita semua, ada 4 kosong, jadi kayak cuma aku sama Kayo yang duduk. Dan by the way Kayo pun juga nggak bayar tiket karena dia hitungannya itu masih di bawah 2 tahun. Kayak dapet tempat duduk gratis gitu kan jadinya. Terus masalah proses pas lagi naik pesawatnya itu Kayu cuma rewel pas take off sama landing, tapi bukan masalah kuping ada yang sakit atau keberisikan, tapi kayak lebih karena dia anak yang nggak bisa diem. Dia kan harus dipangku sama aku tuh pas take off sama landing. Jadi tuh kayak supaya dia nggak rewel itu adalah dikasih HP. Aku tuh udah ngerekam video Frozen, jadi dia bisa lihat HP. Walaupun aku tahu sebenarnya HP nggak boleh dipegang kan pas lagi take off atau landing gitu. Cuma kayak pramugarinya kayak ngeliatin terus kayak ya udahlah dimaklumin gitu, daripada tuh anak teriak-teriak ganggu yang lain gitu kan. Nah terus apalagi ya, selama perjalanan pun dia relatif oke. Jadi kan kita kita tuh transit di Dubai. Dari Frankfurt ke Dubai itu kan sekitar 5,5 jam. Terus dari Dubai ke Jakarta itu sekitar 7,5 jam. Nah dari Frankfurt ke Dubai itu sekitar dari jam 3 sore Jerman ya. Kayo itu kan belum jam tidurnya Kayo, jadi dia tuh kayak nggak tidur sama sekali, nggak mau tidur siang juga, nggak rewel juga. Untungnya tuh kan kalau di pesawat tuh kayak ada LCD-nya gitu. Apalagi kalau duduk di tengah kan nggak ada di bangku, tapi kayak ada dilipat gitulah kasarnya. Nah itu tuh selama di perjalanan dia cuma nontonin video Frozen, jadi kayak disetelin film aja dia nonton, terus dikasih makan, dikasih snack, udah kayak gitu aja sih. Untuk masalah kupingnya itu dia pakai pakai empeng ya, jadi kayak dia tuh harus ngisep sesuatu supaya tekanan kupingnya tuh nggak nyakitin dia.
untuk masalah ganti popok juga, itu ternyata masih muat. Dengan aku kira tuh kayak aku udah agak takut gitu kan, aduh ganti popok di mana gitu, nggak mungkin kan di pesawat karena kalau seandainya doi boker kan bau ya. Terus ternyata pas di lavatorynya sesempit itu tuh masih muat, emang kayak ngepas banget sih tapi masih muat. Untuk mama-mama yang seandainya anaknya udah MPASI lengkap kayak Kayo bahkan udah nggak ASI lagi, dia makannya normal gitu kan. Nah karena di pesawat itu memang dia nggak bayar tiket, jadi ternyata memang tidak dikasih makan sama sekali gitu. Dia tuh kayak cuma dikasih makan yang pak-pakan gitu, jadi kayak puree yang udah dimasukin plastik. Kesian kan, maksudnya kayak aduh nih anak lapar cuma dikasih gituan doang gitu. Jadi kayak mendingan siapin, kalau misalnya dari Jerman tuh ada namanya Hip-Kinderteller, itu tuh dimasukin pak gitu, ada makanan isinya pasta segala macem. Jadi jangan lupa dibawa kalau memang anaknya tuh kayak udah makan lengkap kayak Kayo gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, kita tuh sebelum jalan itu tuh kita booking tiket sebenarnya 2 minggu sebelum kita berangkat. Itu tuh peraturan karantinanya tuh bahkan masih kayak 7 hari gitu kan. Dan kayak rezeki banget, ternyata peraturan karantina 3 hari itu sudah diresmikan pada saat kita sampai. Pada saat kita mau terbang, itu tuh ternyata udah official karantina itu boleh 3 hari untuk orang-orang yang di booster. Dan poin pentingnya adalah anaknya itu dikarantina bareng sama orang tuanya waktunya. Karena waktu itu sempet juga kan karantina jadiin 3 hari, tapi karena anak-anak atau bayi gitu yang belum divaksin, dianggap semuanya itu serombongan nggak divaksin, jadi harus karantina 5 hari. Tapi di kasus kita adalah kita karantinanya tetap 3 hari karena aku udah di booster. Nah, beruntungnya di pesawat dari Dubai menuju Jakarta yang jaraknya sekitar 7,5 jaman, itu tuh akhirnya Kayo KO juga, dia pun tidur sekitar 5-6 jam selama perjalanan gitu kan. Jadi pas udah selesai take off, udah boleh buka seatbelt, itu anak langsung aku tidurin, terus aku selimutin, aku kasih empeng, terus aku empok-empok pantatnya dia tidur. Cuma tetap aja aku nggak bisa tidur karena ceritanya adalah pada saat dia tidur, aku kan in the end aku ketiduran juga. Dia ternyata jatuh dong, guling-guling ke bawah, tapi dia nggak nangis, dia lanjut tidur. Sampai aku dicolek sama mbak-mbak gitu, mbak-mbak anaknya jatuh, aku lihat jatuh gitu. Cuma dia nggak kenapa-napa juga. Cuma intinya aku juga dia nggak bisa tidur, jadi aku nggak tidur sama sekali pada saat perjalanan pesawat. Nah, tahap yang paling nakutin itu sebenarnya adalah pas sudah sampai di Jakarta gitu. Itu kan kayak pemeriksaannya katanya ribet banget, terus rame banget segala macam. Udah banyak denger cerita horor di mana orang tuh kejebak buat ngantri. Kayak nggak kebayang kan di situasi pandemi kayak sekarang, terus tiba-tiba orang keluar pesawat dirame-ramein gitu, cuma buat nunggu tes doang. Nah, beruntungnya adalah kalau bawa anak kecil kayak kasusku, itu tuh kayak dikasih kemudahan gitu. Jadi aku nggak pakai ngantri-ngantri, aku dorong aja stroller sama sama koper, jalan aja, terus petugas imigrasinya, oh bawa anak kecil ya bu, ayo maju-maju gitu. Nah, udah gitu pas aku landing juga pas ngeliat tuh rame banget karena ada 3 pesawat yang landing bersamaan, terus kayak orang-orang pada keluar terus nunggu, rame banget. Karena aku duluan di depan, aku juga bisa lihat loketnya ada berapa. Menurutku sih ya, kalau lagi apes misal banyak pesawat yang landing dalam waktu bersamaan, itu tuh loket-loketnya itu sangat sedikit ya dibandingkan dengan jumlah penumpang yang datang gitu. Harusnya dibanyakin karena aku nggak kebayang dengan orang-orang sebanyak itu, terus loketnya juga nggak nyampe 20. Aku tahu banget nggak nyampe 20 untuk loket pemeriksaan, karena yang diperiksa macam-macam kan. Dari paspor, terus kayak dari tiket pesawatnya diperiksa, terus apalagi hasil tes PCR tuh diperiksa, terus sama apalagi ya, hotel karantina diperiksa, terus PCR lagi gitu. Jadi kayak ada 5 tahap mau pemeriksaan dengan orang segitu, loketnya nggak sampai. Aku nggak kebayang kalau seandainya nggak bawa anak, pasti aku bisa sampai 10 jam cuma buat nungguin kayak gituan doang gitu. Ya kurang lebih proses kedatanganku ke Jakarta kayak gitu. Dan selama karantina 3 hari, which is kayak aku malah bersyukur kalau pas di karantina cuma 3 hari, karena kan sebenarnya nyampe di sini tuh capek banget dengan segala proses bawa anak kecil sendirian plus pandemi gitu kan. Jadi kayak karantina 3 hari di hotel, aku leha-leha tidur sama dia gitu kan, tidur sama Kayo, main-main gitu. Jadi aku kayak book hotel yang agak gedean karena kayak penting banget sih untuk anak segitu yang nggak bisa diem, jadi supaya kita bisa main bareng. So far so good. Akhirnya kita keluar dari hotel, aku dijemput sama keluargaku, tes PCR kita yang terakhir itu juga negatif. Terus selesailah proses kepergian kita dari Jerman ke Indonesia. Kita sampai selamat sentosa di sini dan ketemu keluarga akhirnya.
Sekian ceritaku, semoga membantu. Walaupun nggak tahu yang membantu apa enggak. Yang aku tahu bahkan belakangan ini banyak rumor yang ngasih tahu kalau udah nggak ada karantina lagi mulai April. Jadi nggak usah buru-buru lah ke Indonesia, nanti aja mungkin sekitar musim panas, sekitar bulan Mei ke Juli. Tapi ya namanya peraturan pemerintah itu kan suka-suka dia ya, maksudnya kayak nggak bisa ditebak gitu. Jadi menurutku sih mendingan pantengin aja berita, kalau emang makin longgar baru kita berangkat. Terus aku dengar juga untuk visa on arrival juga katanya sih mau diaktifin lagi, tapi untuk keberangkatan dari luar negeri ke Bali ya ke Jakarta aku nggak begitu yakin. Jadi ya begini aja sih ceritaku. Dan pengalamanku untuk pergi atau terbang dari luar negeri ke Jakarta bawa toddler sendirian, jadi kita cuma berdua doang, itu sebenarnya nggak segitu horornya. Capek sih, tapi kalau dijalanin pelan-pelan kayak ya udahlah, toh aku juga nyampe sini lagi gitu kan, jadi ya nggak masalah. Ya udah deh, ayo sekian video dari aku, semoga membantu. Dan semoga kita jumpa lagi di videoku selanjutnya as soon as possible. Dadah, makasih udah nonton. Laporan penerbangan perdana kami dari Olga dan Kayu dari Jerman ke Jakarta, berdua aja. Kayaknya berisik sih, jadi ya anaknya akhirnya tidur karena dia nggak tidur sama sekali tadi pas dari Frankfurt ke Dubai. Akhirnya dia tidur juga, gila. Tuh. Sekian dan terima kasih. Lanjutin nanti aja di hotelnya rekamnya. Berisik. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings.